Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Saleh alaihissalam. Setelah Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya dari kaum Ad yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang diselamatkan dari angin dingin yang menimpa kaum Ad yang kafir, mereka akhirnya hijrah ke Hadramaut. Mereka membangun peradaban baru di sana. Mereka beranak keturunan yang banyak. Sebagian anak keturunan mereka berpindah tempat baru ke arah utara, yaitu Al-Hijr di Hijaz. Di Hijaz mereka membuat pemukiman baru dan berkembang turun-temurun. Kemudian bangsa baru ini dikenal dengan bangsa Samud atau kaum Samud. Sejarah silsilah keluarga kaum Samud berkerabat dengan kaum Ad. Mereka berasal dari datuk moyang yang sama, yaitu dari cucu Nabi Nuh alaihissalam. Maka mereka kaum Samud memiliki kemiripan dengan kaum Ad. Mereka juga diberikan kecerdasan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Samud juga memiliki keahlian kaum Ad. Dalam arsitektur, mereka mampu membuat bangunan-bangunan megah di tanah datar dan mampu memahat gunung untuk dijadikan tempat tinggal. Mereka ahli dalam pahat batu. Mereka membuat relief-relief yang bagus. Kota mereka yang ternama adalah Al-Hijaz. Pengairan, pertanian, peternakan mereka sangat bagus, seperti halnya kaum Ad. Awal mulanya kaum Samud dapat mengambil hikmah dari segala keburukan yang menimpa kaum Ad, sehingga mereka tetap beriman dan bertakwa kepada Allah. Mereka hidup dengan damai dan rasa syukur dan taat pada Allah SWT. Namun setelah berlalu beberapa ratus tahun, generasi pun berganti. Kejayaan-kejayaan membuat mereka jauh dari ketakwaan kepada Allah. Para pembesar-pembesar mereka bersifat angkuh, menindas orang-orang lemah dan miskin di antara mereka. Kebohongan, kecurangan sudah biasa dilakukan mereka. Kaum Samud akhirnya sudah tidak mengenal Allah. Mereka menyembah berhala yang turun-temurun juga dilakukan anak-anak cucu mereka selanjutnya. Mereka sudah tidak kenal ajaran Allah, hanya menuruti bujukan syaitan. Allah tidak membiarkan manusia tersesat tanpa memberikan petunjuk. Lalu Allah mengutus Saleh kepada kaum Samud. Nabi Saleh merupakan dari keluarga terpandang dari kaum Samud. Pandai bergaul, ramah tamah, kecerdasannya yang menonjol, rendah hati dan penyabar. Bakat pemimpin sudah tampak sejak muda pada Nabi Saleh alaihissalam. Dia sangat disukai oleh kaum Samud. Mereka berharap Saleh menjadi pemimpin mereka. Setelah mendapat petunjuk dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Saleh alaihissalam pun berdakwah pada kaumnya. Dalam surat Hud 61 yang artinya, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sesekali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Quran Surat Hud ayat 61. Kaum Samud berkata, hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Quran Surat Hud ayat 62. Kebanyakan kaum Samud tidak mau percaya kepada dakwah Nabi Saleh alaihissalam, terutama para tokoh-tokoh dan pembesar-pembesar mereka. Hanya sebagian yang menyambut dan mengikuti seruan Nabi Saleh, terutama dari orang-orang miskin dan lemah. Pemuda-pemuda kaum Samud mengejek para pengikut Nabi Saleh, tetapi iman dan keyakinan mereka sudah kokoh terhadap dakwah Nabi Saleh alaihissalam. Hal itu membuat para pemuda kaum Samud sangat sakit hati dan gusar. Keangkuhan mereka tambah menjadi-jadi. Mereka tidak mau kehilangan pengikut. Mereka menginginkan Nabi Saleh tidak mempunyai pengikut sama sekali.
Mereka melakukan usaha-usaha agar orang-orang itu meninggalkan Nabi Saleh dan kembali menyembah berhala seperti mereka. Lalu mereka menantang Nabi Saleh alaihissalam untuk mendatangkan mukjizat. Mereka menyangka tentu Nabi Saleh tidak akan dapat memenuhinya, sehingga jatuhlah wibawanya di hadapan para pengikutnya. Dengan demikian para pengikutnya akan meninggalkan Nabi Saleh. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 154 yang artinya, kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami, maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar. Quran surat Asy-Syura ayat 154. Dalam kisah lain diceritakan, Nabi Saleh menjawab, aku akan memohon kepada Allah. Jika Dia mengabulkan, maukah kalian percaya hanya ada satu Tuhan? Maukah kalian percaya bahwa aku adalah Rasul Allah yang diutus untuk kalian? Kaum Samud pun mengiyakan hal tersebut karena menganggap Nabi Saleh tidak akan bisa memenuhi permintaan mereka. Mereka menuju bukit berbatu. Nabi Saleh pun berdoa memohon kepada Allah dengan bersungguh-sungguh agar diberikan mukjizat. Akhirnya dari dalam batu besar muncullah seekor unta yang sangat baik, istimewa, besar, berbulu tebal, gemuk, dan sangat bagus, dan hamil 10 bulan. Para pemuka kafir dan seluruh orang sangat terkejut dan terperanjat menyaksikan kejadian itu. Kaum Samud memang ahli dalam memahat batu, tetapi unta ini sungguh unta yang menakjubkan, indah dan hidup, bukan patung pahatan dari batu. Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Quran surat Hud ayat 64. Unta itu bebas berkeliaran di pemukiman kaum Samud. Pada hari unta itu minum di tempat minum, mereka semua hewan ternak lainnya menyingkir, seolah-olah mempersilahkan kepada unta itu. Air susu unta itu sangat banyak dan mampu memberi makan banyak orang setiap harinya. Siapapun boleh memerah susunya, tetapi tidak boleh mengganggunya. Namun apa? Semua itu ternyata tidak membuat beriman pemuda-pemuda dan orang-orang kaum Samud. Sejak saat itu pengaruh Nabi Saleh semakin kuat dan besar di kalangan kaum Samud. Bertambah kuat keimanan mereka yang mau beriman, tetapi para pemuda dan tokoh-tokoh kaum Samud menjadi semakin resah dan cemas. Ketakutan mereka, wibawa mereka akan turun dan tidak mempunyai pengikut lagi. Lalu mereka melakukan pertemuan rahasia untuk menghentikan dakwah Nabi Saleh alaihissalam yang mengambil kesepakatan untuk membunuh unta mukjizat itu. Para pemuda Samud memerintahkan 9 orang yang terkenal penjahat, berani, dan kejam untuk membunuh unta itu. Mereka bersama-sama membunuh unta itu. Ada yang memanah dan seorang menyembelihnya. Mereka pemuda Samud mengumumkan pembunuhan unta itu dengan kesombongan dan kecongkakan. Mereka mengira dakwah Nabi Saleh akan berhenti dan akan banyak orang-orang yang beriman meninggalkannya karena unta mukjizat itu telah mati. Masyarakat pengikut Nabi Saleh sangat sedih karena kematian unta itu dan sangat takut mendengar kabar itu. Mereka sedih karena tidak bisa lagi memerah dan meminum air susu unta itu, dan takut azab Allah akan datang. Para pemuda Samud datang kepada Nabi Saleh dengan penuh angkuh dan merasa penuh kemenangan, dan menyatakan bahwa mereka telah membunuh unta Allah itu. Dalam surat Al-A'raf ayat 77 Allah berfirman yang artinya, dan mereka berkata, hai Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang yang diutus Allah. Quran surat Al-A'raf ayat 77. Dalam surat Hud ayat 65 Allah SWT berfirman, mereka membunuh unta itu. Maka berkata Saleh, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Quran surat Hud ayat 65. Dengan diberi tangguh waktu 3 hari, diharapkan orang-orang banyak yang menyesal dan bertobat kepada Allah dan menjadi orang yang beriman.
Tetapi orang-orang kafir itu tetap dalam keangkuhan dan kesombongan. Mereka tidak mau beriman, malah mereka menunggu-nunggu apa yang akan terjadi setelah 3 hari. Namun dalam hal itu mereka merasa gelisah, takut akan azab itu akan menimpa mereka. Kemudian mereka merencanakan membunuh Nabi Saleh agar azab itu tidak jadi datang kepada mereka. Kemudian mereka kembali mengutus 9 orang yang membunuh unta itu untuk kembali membunuh Nabi Saleh. Tetapi niat jahat ke-9 orang itu digagalkan oleh Allah. Mereka mati ditimpa batu dari langit ketika menuju rumah Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh dan para pengikutnya kemudian hijrah ke Palestina menjelang hari datangnya azab itu. Nabi Saleh merasa sedih meninggalkan Al-Hijr, membayangkan turunnya azab Allah yang menimpa kaum satu kota kelahirannya. Nabi Saleh berangkat ke Palestina bersama kurang lebih 110 pengikutnya. Setelah 3 hari berlalu, terdengar suara menggelegar dengan begitu keras dari langit. Petir menyambar dan bumi bergoncang karena terjadi gempa yang begitu dahsyat, membuat semua orang-orang kafir itu mati menggenaskan. Bangunan mereka yang kokoh yang jadi kebanggaan mereka banyak yang roboh, ambruk. Binasalah semua kaum Samud yang durhaka kepada Allah. Sampai saat ini sisa-sisa bangunan kaum Samud berupa rumah dan gedung-gedung dari batu yang dipahat masih bisa dilihat di Arab Saudi. Kaum Samud dibinasakan oleh Allah dengan azab yang singkat namun sangat dahsyat. Mereka diazab karena tidak mau mengesahkan Allah dan tidak mau mengikuti Rasul Allah yaitu Nabi Saleh alaihissalam. Mereka memilih mengikuti syaitan untuk menyembah berhala. Meskipun yang menyembelih unta itu hanya beberapa orang, namun orang kafir lainnya merestui dan mendiamkan perbuatan jahat di antara mereka. Kisah kaum Samud memberikan pelajaran bagi kita mengenai keharusan kewajiban taat pada Allah dan Rasul-Nya, serta pentingnya amar ma'ruf nahi munkar dalam bermasyarakat, yaitu menyuruh dan mengajak pada kebaikan dan melarang kemungkaran. Inilah kisah Nabi Saleh alaihissalam. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Mohon berikan like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.